Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati al-izzah, ini adalah lanjutan dari pembahasan Ajaibul Qalbi, yaitu penjelasan tentang bayanu junudil qalbi, penjelasan tentang pasukan-pasukan hati, pasukan qalbu. Qala Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Falillahi subhanahu fil qulubi wal arwahi wa ghairiha minal awalim junudun mujannadah la ya'rifu haqiqataha wa tafsila adadiha illa huwa. Maka seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk di dalamnya hati dan arwah, itu memiliki pasukan yang hakikat serta rincian jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Wa nahnu al-an nushiru ila ba'di junudil qalbi fa huwa alladhi yata'allaqu bi ghardina. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita sekarang akan menunjukkan kepada sebahagian pasukan kolbu yang terkait dengan tujuan pembahasan kita, yaitu pembahasan Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Maka beliau mengatakan, walahu jundani, jundun yura bil absar, wa jundun la yura illa bil basair. Hati itu mempunyai dua jenis pasukan. Pasukan pertama itu bisa dilihat, disaksikan, diketahui oleh mata zahir manusia. Sedangkan jenis pasukan yang kedua adalah jenis pasukan yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mata batin. Wa huwa fi hukmil maliki wal junudi fi hukmil khadam. Maka hati itu seperti raja, sedangkan pasukannya itu adalah seperti para pelayannya. Begitu pula sebagai a'wan atau sebagai pembantu-pembantunya. Fahada ma'nal jundi. Inilah yang dimaksud dengan jundi, yaitu pelayan, pembantu, dan penolong yang melaksanakan instruksi-instruksi raja. Fa'amma junduhul musyahadu bil aini fahuwal yadu wa rijlu wal ainu wal udhun wal lisan wa sairul a'dha'i dhahirah wal batinah fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi wa musakharatun lahu. Adapun pasukan kolbu yang bisa disaksikan oleh indera manusia, oleh mata dohir manusia sendiri, yaitu berupa tangan, kaki, mata, telinga, lidah, dan seluruh anggota tubuh yang dohir. Nah, maka itu semuanya bagian dari pasukan hati manusia. Fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi wa musakharatun lahu. Karena semuanya itu pelayan hati dan tunduk patuh kepada instruksi hati. Fa huwal mutasarrifu fiha wal muraddidu laha wa qad khuliqat majbulatan ala ta'atihi la tastati'u lahu khilafan wala alaihi tamarrudan. Maka yang menggerakkan seluruh pasukan yang disebutkan tadi, tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh manusia itu semuanya dikendalikan dan diinstruksikan oleh hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan itu semua tunduk patuh untuk menaati apa yang diinstruksikan oleh qalbu manusia. Tidak memiliki kemampuan untuk menyelisihi. Tangan kita, mata kita, penglihatan kita, telinga kita, lidah kita, dan seluruh anggota tubuh kita, itu semuanya tidak bisa membangkang apa kemauan hati kita. Fa idza amara al-'ain bil infitah infatahat wa idza amara ar-rijla
Wa idza amara rizla bil harakah taharaqat wa idza amara lisan bil kalam wa jazama al hukm bihi takallama wa qada sairul a'dha'i. Maka apabila hati telah menginstruksikan agar mata berkedip, ia akan berkedip. Jika menginstruksikan kaki melangkah, ia akan bergerak. Jika menginstruksikan lidah untuk berbicara, ia akan berbicara. Maka semua yang ditetapkan oleh hati menjadi pelaksanaan oleh seluruh anggota tubuh manusia sebagai pasukan qalbu. Wa tashirul a'dha'i wal hawasi lil qalbi yusbihu min wajhi taskhiril malaikati lillahi ta'ala. Maka tunduk patuhnya anggota dan indera manusia kepada hati itu mirip seperti pola ketundukan malaikat kepada Allah Ta'ala. Karena malaikat itu majbuluna ala ta'ati la yastati'una law khilafan bal la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tercipta dengan karakter kepatuhan sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelisihi apalagi mengingkari perintah Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkannya ia akan laksanakan, dan apa yang dilarangnya pasti tinggalkan. Wa inna ma yabtariqani fi syai'in wa huwa anal malaikata alaihimussalam alimatun bi ta'atiha wa imtisaliha. Perbedaannya itu, kata Imam Ghazali, antara ketundukan malaikat sebagai pasukan Allah dengan ketundukan panca indera dan anggota tubuh manusia kepada hati, bahwa malaikat itu ketundukan kepatuhannya sadar. Ia mengetahui tentang ketundukan kepatuhan dia kepada perintah Allah Ta'ala. Sedangkan wal ajfanu tuti'ul qalba fil infitah wal intibaq ala sabili taskhir wala khibra laha min nafsiha wa min ta'atiha lil qalbi. Wa innama ibtaqaral qalbu ila hadhil junud min haitsu ibtiqari ilal markab wa zad li safarihi. Sedangkan ketundukan anggota tubuh manusia dan panca indera kepada hati, ia tidak memiliki kesadaran. Seperti tunduknya kelopak mata untuk berkedip atau untuk terbuka semata-mata dengan cara taskhir, ketundukan sunatullah yang Allah memang ciptakan semuanya tunduk patuh kepada instruksi hati. Bukan karena pengalaman dan pengetahuan yang ada di dalam anggota tubuh itu sendiri. Maka ketaatan anggota tubuh sebagai pasukan bagi hati kepada hati manusia adalah ketaatan kepatuhan yang bersifat taskhir, yaitu yang Allah ciptakan secara fitrah tunduk patuh dengan sendirinya. Maka kebutuhan kalbu kepada pasukan yang disebutkan tadi, anggota tubuh dan panca indera, itu seperti kebutuhan seorang yang hendak melakukan perjalanan, hendak safar, membutuhkan kendaraan, membutuhkan perbekalan untuk safarnya. Nah, safar apa yang sedang dilakukan manusia dalam hidup ini? Wa huwa safaru ilallahi subhanahu wa qat'ul manazil ila liqa'ihi fali azlihi khuliqatil qulub. Yang dimaksud safar di sini adalah safar perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana ia harus memutuskan tempat tinggalnya untuk menuju perjumpaan yang agung dengan Sang Penciptanya, yang karena tujuan agung itulah hati manusia diciptakan. Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Wa innama markabuhul badanu wa zaduhul ilmu. Maka manusia untuk mencapai perjalanannya itu kepada Rabb penciptanya, ia membutuhkan kendaraan yang tiada lain adalah badan. Sedangkan bekalnya adalah ilmu. Wa innamal asbabul lati tuwassiluhu ila zadi wa tamakkunihi minat tazawwud minhu wal amalus salih. Maka sebab-sebab yang bisa menghantarkan untuk memperoleh bekal dan memungkinkan untuk memperkaya perbekalannya tiada lain adalah amal soleh. Jadi amal soleh itulah yang akan menjadi bekal saparnya manusia menuju Allah Ta'ala. Walaysa yumkinul abdu an yasila ilallahi subhanahu wa ta'ala ma lam yaskunil badan wa lam yuzawijid dunya. Maka suatu yang tidak mungkin seorang hamba manusia akan sampai dalam perjalanannya menuju Allah selama ia tidak memiliki tempat tinggal dulu di badan dan tidak melewati suatu perjalanan yaitu di dunia ini. Fa innal manzilal adna la budda min qat'ihi lil wusul ilal manzilil aqsa. Karena manusia tidak mungkin akan sampai kepada terminal yang terjauh, tujuan yang terjauh dari hidupnya kalau dia tidak melewati dulu terminal yang terdekat. Apa terminal yang terdekat itu? Adalah fadunya mazra'atul akhirah. Wahya manzilun min manazilil huda. Maka dunia itu tiada lain adalah kebun yang menuju kepada kehidupan akhirat. Sebagai tempat tinggal di dunia untuk sementara, maka wa innama sumiyat dunya li'annaha adnal manzilataini. Maka dinamakan dunia ini dunia karena memang artinya dua terminal yang terdekat yang harus dilewati manusia sebelum mencapai terminal terakhir kehidupan akhirat, itulah terminal dunia ini. Fattara ila an yatazawwada min hadzal alam fal badanu markabuhu alladhi yasilu bihi ila hadzal alam. Maka suatu keniscayaan agar manusia membekali diri di alam ini, di dunia ini. Maka badan itu adalah kendaraannya untuk sampai menuju alam akhirat, melewati alam dunia ini. Fabtaqara ila ta'ahudil badani wa hifdhihi. Maka menjadi suatu kebutuhan agar manusia memelihara, menjaga, merawat badannya ini. Wa innama yuhfadul badanu bi an yazliba ilaihi ma yuwafiquhu minal ghadha'i wa ghairihi wa ay yadfa'anhu ma yunafihi min asbabil halak. Dan badan itu bisa terjaga, terpelihara dengan cara ia diarahkan kepada yang sesuai untuk kebutuhannya, yaitu berupa makanan dan yang lainnya, serta mencegah dari tertimpa apa yang merugikannya, yang bisa mencelakakannya. Fabtaqara li azli zalbil ghada ila jundaini batinin wa huwa syahwati wa dhahirin wa huwa al-yad wal a'dha al-jalibah lil ghada. Maka agar badan itu memperoleh gizinya dan nutrisinya serta menolak berbagai yang bisa mencelakakannya, maka di dalam badan manusia ini ada dua pasukan yang menjadi pasukan hati, yaitu pasukan yang bersifat batin. Pasukan yang bersifat batin inilah yang disebut dengan syahwat, yang disebut dengan hawa nafsu. Dan pasukan yang bersifat dohir,
lahir, yaitu tangan dan seluruh anggota tubuh yang menuntut, mengarahkan untuk bisa meraih makanan dan nutrisi. Fa khuliqa fil qalbi minasyahawati ma ihtaja ilaihi wa khuliqatil a'dha'u allati hiya alatu syahawat. Maka di dalam kolbu itu diciptakanlah ada syahwat yang menjadi pendorong, pembangkit, menjadi motivator terhadap kebutuhan-kebutuhan kelezatan, yaitu nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dan nafsu kelezatan-kelezatan lainnya. Dan Allah ciptakan juga di dalam tubuh manusia ini adalah anggota tubuhnya yang menjadi instrumen, menjadi alat untuk meraih kebutuhan syahwat tadi. Karena untuk mencapai kebutuhan syahwat, maka dibutuhkan alat yang melakukannya, alat yang operasionalnya, itulah yang disebut dengan anggota tubuh. Fattaqara li azri dab'il muhlikat ila jundaini batinin wa huwal ghadab alladhi yadfa'u bihil muhlikat wa yantaqimu minal a'da. Begitu pula untuk menolak kerusakan dalam hidupnya manusia itu diciptakan juga di dalam jiwa manusia itu dua pasukan, yaitu pasukan batin dan pasukan dohir. Pasukan batinnya adalah yaitu godob, sifat marah, murka, yang dengan sifat godob itulah manusia menolak segala hal yang bisa merugikan dirinya, mencelakakan dirinya, menistakan dirinya. Yang kedua, pasukan yang dohir itu sama, kembali kepada anggota tubuh. Bihima ya'malu bimuqtadal ghadab wa kullu dzalika bi umurin kharijatin fal jawarihu minal badan kal aslihati wa ghairiha summal muhtaju ilal ghada ma lam ya'riful ghada lam tanfa'hu syahwatul ghada wa ilfuhu fabtaqara lil ma'rifati ila jundaini batinin wa huwa idrakus sam'i wal basar wa syam wa lams wa dhauq wa dhahirin wa huwal ain wal udhun wal unfu wa ghairiha. Maka dengan adanya pasukan batin dalam diri manusia berupa godob tadi, menginstruksikan pasukan dohirnya, yaitu anggota tubuhnya, untuk menolak segala yang tidak disukai manusia. Maka anggota tubuh dalam kehidupan manusia laksana persenjataan untuk mewujudkan kesenangan syahwat dan untuk menolak apa yang tidak disukai oleh godob manusia. Oleh karena itu, siapa yang tidak memahami tentang kebutuhan makanan syahwatnya, ia tidak akan bermanfaat di dalam mencari kebutuhan nutrisi dan gizi untuk tubuhnya. Oleh karena itulah, maka manusia dibekali lagi pasukan yang lain, yang dua jenis juga, yaitu pasukan batin dan pasukan dohir. Pasukan batinnya adalah kemampuan untuk mendengar, melihat, mencium. Sedangkan pasukan dohirnya adalah alatnya, yaitu matanya, hidungnya, telinganya, dan yang lainnya. Nah, jadi ikhwata iman sekalian, uraian Imam Al-Ghazali tentang pasukan qalbu. Beliau menyatakan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pasukan-pasukannya. Dan hanya Allah yang tahu secara persis pasukan-pasukan itu, hakikatnya, rinciannya, jumlahnya.
Hanya beliau menjelaskan bahwa qalbu sebagai raja dalam tubuh manusia, ia adalah menginstruksikan seluruh kebutuhan keinginannya itu adalah dilaksanakan oleh prajuritnya, pasukannya, yaitu panca indera dan tubuh manusia itu, anggota tubuh. Dari mulai penglihatan, pendengaran, kemudian tangan, penciuman, berupa hidung, lisan, dan seluruh organ tubuh kita. Nah, kata beliau bahwa dalam menginstruksikan keinginan-keinginan kolbu itu, maka dua pasukan yang bersifat dohir maupun batin selalu melayani manusia. Yang pertama, hati itu dibantu oleh kekuatan yang bersifat batin di dalam memenuhi hajat-hajat dan kebutuhannya. Maka di dalam batin atau kolbu manusia ada dua kekuatan. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab. Syahwat ini fungsinya, kata Imam Al-Ghazali, adalah untuk mendorong hati manusia ini menginstruksikan pasukan-pasukan dalam tubuhnya mencari apa yang lezat-lezat, apa yang nikmat-nikmat, apa yang disukainya. Maka didoronglah untuk mencari makanan, mencari minuman, mencari kesenangan hidup, baik itu kesenangan berupa materi seperti kekayaan yang melimpah, ataupun imateri seperti jabatan yang tinggi, kemudian kekuasaan, kewibawaan, popularitas. Nah, ini adalah dorongan hati melalui syahwat, dilaksanakan oleh anggota tubuhnya. Maka hidung mencium makanan yang lezat, yang harum, sehingga muncullah selera makannya. Kemudian lisan mencicipi bagaimana lezatnya dan nikmatnya makanan tersebut. Tangan, mata berusaha untuk melihatnya, tangan untuk meraihnya, kaki untuk bekerjanya, dan seterusnya. Ini hakikatnya adalah untuk melaksanakan kebutuhan kolbu yang diinstruksikan melalui syahwat, yaitu yang disebut dengan potensi pemeliharaan, penjagaan, perlindungan pertumbuhan tubuh. Maka penting syahwat ini. Tanpa syahwat, maka manusia tidak memiliki hasrat, semangat, dan gairah untuk merawat tubuhnya, untuk merawat fisiknya dengan berbagai macam gizi, vitamin, nutrisi, kesenangan, kebahagiaan dunia. Sedangkan yang kedua, bahwa kolbu itu memiliki panglima pasukannya untuk menginstruksikan anggota tubuh dan panca inderanya yang disebut dengan sifat al-ghadab, sifat murka. Nah, sifat ghadab ini adalah sifat yang mendorong hati untuk menolak segala hal yang tidak disukai oleh tubuh manusia. Maka dengan sifat ghadab itulah muncul marah, emosi. Emosi yang bersifat melindungi keselamatan diri dari gangguan orang yang memusuhi, dari gangguan binatang yang mencelakakan dirinya, dan dari segala perkara yang tidak disukai oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, manusia akan selalu mencari kesenangan, kebahagiaan, dan kelezatan fisik dengan dorongan syahwat, dan pasukannya adalah anggota tubuh, dan selalu berusaha untuk melindungi diri dari berbagai macam yang mencelakakan. Dari penyakit dia akan berobat.
Dari gangguan lawan, dia akan memeranginya. Dari penghinaan musuh, dia akan membalasnya. Dari ancaman hewan binatang buas yang akan menerkamnya, dia akan mempertahankannya. Maka jadilah manusia dengan kolbunya memiliki kemauan untuk kelangsungan hidup dengan meraih kelezatan dan kenikmatan. Itulah yang disebut dengan dorongan syahwat. Sedangkan yang satu adalah dorongan kolbu untuk mempertahankan keselamatan dirinya, lahir dan batin, maka itulah yang disebut dengan al-ghadab. Maka inilah struktur pasukan kolbu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Demikian kupasan kita pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan kita di dalam memahami keajaiban hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.